Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel Mr. Harry. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama tentang IP address, classful addressing, dan default subnet mask. Untuk dapat mempelajari ketiga hal tersebut, maka ada satu prasyarat yang wajib kita pelajari sebelumnya, yaitu kita harus bisa untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal. Untuk materi ini, teman-teman bisa lihat videonya di channel ini di playlist jaringan komputer. Apabila kita sudah paham bagaimana mengkonversi bilangan biner ke desimal, yuk kita pelajari apa itu IP address. Kita awali dengan pertanyaan mengapa perlu mempelajari IP address. Untuk dapat menjawab ini, maka kita harus dapat memahami konsepnya seperti ini. Di sini kita lihat ada beberapa perangkat yang saling terhubung. Bisa terhubung secara lokal ataupun bisa terhubung secara internet. IP address merupakan singkatan dari Internet Protocol Address. IP address adalah sebuah alamat berupa identitas numerik yang terdapat pada sebuah perangkat atau host, agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya dalam suatu jaringan. Perangkat-perangkat yang dimaksud itu sesuai dengan yang gambar yang kita lihat. Di sini ada beberapa perangkat ya. Ada komputer, ada smartphone, tablet, laptop, router, access point. Bahkan kalau untuk yang sekarang ini itu CCTV, kemudian bisa smart door ya. Jadi mereka sudah memiliki IP address. Nah, versi IP address sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada IP versi 4 dan yang kedua ada IP versi 6. Perbedaannya, untuk IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Sedangkan IP versi 6 terdiri dari 128 bit. Untuk oktet, IP versi 4 terdiri dari 4 oktet. Dan untuk IP versi 6 terdiri dari 8 oktet. Yang mana untuk IP versi 4, satu oktetnya terdiri dari 8 bit. Dan untuk IP versi 6, satu oktetnya terdiri dari 16 bit. Untuk formatnya, IP versi 4 menggunakan dot decimal notation. Dan untuk IP versi 6 ini menggunakan hexadecimal notation. Di mana nanti antar oktetnya untuk IP versi 4 menggunakan tanda titik dan IP versi 6 menggunakan tanda titik 2. Contohnya di situ untuk IP versi 4 ya adalah 192.168.10.5. Sedangkan IP versi 6 sangat panjang sekali. Untuk IP versi 4 sendiri, jumlah IP address yang bisa dihasilkan yaitu 2 pangkat 32 atau sama dengan 4,2 miliar. Sedangkan IP versi 6, jumlah IP address-nya yang bisa dihasilkan yaitu 2 pangkat 128 sama dengan 340 undecillion. Jelas ini sangat banyak sekali dan kedepannya ini akan menggantikan IP versi 4. Untuk pembahasan kita kali ini, kita hanya fokus kepada IP versi 4. Karakteristik IP address versi 4. Yang pertama itu terdiri dari 4 blok, yang mana satu blok itu sama dengan 1 oktet. 1 oktet itu sama dengan 1 byte, dan 1 byte itu sama dengan 8 bit. Sehingga IP address memiliki panjang 4 byte atau sama dengan 32 bit, yang mana setiap oktet dituliskan dalam bentuk angka desimal 0 sampai 255 dan antar oktetnya dipisahkan dengan tanda titik. Sebuah IP address tersusun dari alamat jaringan atau network ID dan alamat perangkat atau host ID, tergantung dari kelas IP address yang digunakan. Contoh IP address tadi seperti yang sudah diberikan di slide sebelumnya, yaitu 192.168.10.5. Kita ke contoh IP address versi 4. Untuk format penulisannya, di situ ada 4 oktet, yang mana masing-masing oktet kita pisahkan dengan tanda dot atau tanda titik. Sehingga di sini kita beri contoh IP address desimalnya yaitu 192.168.10.5. Yang mana di setiap oktetnya ini nanti akan diisi nilai dari angka 0 sampai 255. IP address desimal ini kita ubah ke dalam bentuk biner, maka akan didapatkan seperti ini.
di mana setiap oktetnya itu hanya terdiri dari angka-angka bit 0 atau 1. Untuk contoh kasus IP address di sini, angka 192 kalau diubah menjadi bentuk biner yaitu 11000000. Sedangkan di oktet kedua, angka 168 apabila diubah dalam bentuk biner maka diperoleh 10101000. Dan untuk angka 10 apabila dikonversi dalam bentuk biner maka akan didapat 00001010. Dan yang terakhir di oktet keempat ada angka bernilai 5, yang mana kalau kita ubah dalam bentuk biner maka akan didapatkan 00000101. Di sini sudah terlihat bahwasanya di setiap oktet terdiri dari 8 bit, sehingga sebuah IP address nantinya akan memiliki 4 oktet atau bisa ditulis 4 byte sama dengan 32 bit bilangan biner. Kemudian untuk classful addressing. Classful addressing ini adalah mengklasifikasikan IP address ke dalam sebuah kelas. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kalau kita lihat di situ, kelas IP address yaitu kelas A, formatnya adalah network.host.host.host, di mana untuk network ID-nya itu berisi 8 bit dan host ID-nya yaitu berisi 24 bit. Kemudian untuk rentang IP address yaitu dari angka 1.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255. Default subnet mask-nya 255.0.0.0. Sedangkan untuk jumlah host atau perangkat atau IP valid dalam network yaitu 2/24 dikurangin 2, yaitu sekitar didapatkan 16.777.214 IP address. Kemudian untuk kelas IP address B itu formatnya adalah network.network.host.host dengan banyaknya network yaitu 16 bit dan banyaknya host ID sebanyak 16 bit. Kemudian untuk rentangnya sendiri yaitu dari 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.255.255. Sedangkan untuk default subnet mask ini yaitu 255.255.0.0. Jumlah host atau perangkat atau IP valid dalam networknya nanti 2/16 dikurang 2, yaitu sama dengan 65.534. Kemudian untuk kelas IP address C ini memiliki format network.network.network.host dengan banyaknya network ID yaitu sebanyak 24 bit dan host ID-nya sebanyak 8 bit. Kemudian rentang IP address-nya dari angka 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.255. Sedangkan default subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Untuk jumlah host atau perangkat atau IP valid dalam networknya adalah 2/8 dikurang 2, yaitu sama dengan 254 IP address yang dapat digunakan. Untuk IP address kelas D itu digunakan untuk multicast dan IP address kelas E digunakan untuk eksperimental. Nah, kita akan hanya fokus di IP address kelas A, B, dan C. Di sini kita tambahkan satu kolom lagi yaitu prefix. Biasanya prefix ini merupakan tambahan ya. Karena di beberapa perangkat seperti router mikrotik tidak ditulis default subnet mask, melainkan diminta menuliskan prefix. Materi prefix ini akan didapat saat mempelajari classless addressing yaitu subnetting. Kita lihat di sini untuk menentukan kelas IP address sebenarnya kita hanya fokus di oktet pertama dari sebuah IP address. Kalau oktet pertamanya di sini bernilai 1 sampai 127, maka dia termasuk kelas A. Kalau oktet pertamanya bernilai 128 sampai 191, maka dia termasuk kelas B. Dan kalau oktet pertamanya 192 sampai 223, maka dia termasuk kelas C. Nah, untuk menuliskan sebuah IP address ke dalam sebuah perangkat, itu biasanya kita menuliskan pula berapa subnet mask-nya. Jadi, subnet mask ini selalu mengikuti IP address pada saat kita menuliskan ya. Tapi ada di beberapa perangkat tidak dituliskan subnet mask.
melainkan dia menggunakan prefix. Jadi nilai prefix 8 ini, ya, /8 itu sama dengan subnet masknya 255.0.0.0. Kemudian prefix 16 ini subnet masknya adalah 255.255.0.0. Dan prefix 24 ini nilai subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, kita ke pengertian default subnet mask. Default subnet mask yaitu jaringan utama yang tidak terbagi ke beberapa jaringan kecil atau subnetwork. Default subnet mask memiliki arti bahwa network tersebut tidak dibagi menjadi beberapa subnetwork. Setiap IP address itu pasti memiliki subnet mask. Penggunaan subnet mask akan menentukan berapa banyak subnetwork dan host per subnetwork. Sama seperti IP address, subnet mask memiliki panjang 4 byte atau sama dengan 32 bit. Setiap oktet dituliskan dalam bentuk angka desimal dari 0 sampai 255 dan antar oktetnya dipisahkan dengan tanda titik. Nah, kita masuk ke contoh IP address dan default subnet mask. Untuk di kelas A, semisal kita memiliki IP address dalam bentuk desimal yaitu 10.11.12.121. Nah, kalau kita melihat IP address ini, maka teman-teman lihat oktet pertamanya saja ya. Oktet pertamanya ini adalah angka 10, di mana angka 10 itu dia pasti ada di kelas A. Kelas A itu pasti memiliki default subnet mask yaitu 255.0.0.0 dengan formatnya yaitu network.host.host.host. Jadi ini yang diberi warna merah adalah networknya, dan selain warna merah ini adalah host. Untuk default subnet mask sendiri, ini adalah 255.0.0.0 yang mana kalau kita ubah dalam bentuk biner yaitu adalah 111111111.0-nya sebanyak 24 bit. Bentuk bilangan biner default dari subnet mask dengan banyaknya bit bernilai 1 adalah sebanyak 8 dan sisanya angka 0-nya sebanyak 24. Sehingga kita bisa tulis IP address tersebut dengan format 10.11.12.121/8. Kita coba lagi di kelas B ya. Untuk contoh IP address dan default subnet mask kelas B yaitu semisal kita diberi IP address desimalnya 172.16.1.42. Maka kalau kita lihat di oktet pertamanya ini, angka 172 berarti di rentang kelas B. Kelas B sendiri itu memiliki default subnet mask 255.255.0.0, di mana dua oktet awalnya di sini adalah sebagai network ID dan sisanya menjadi host ID. Untuk default subnet mask 255.255.0.0 kalau kita ubah dalam bentuk biner yaitu seperti ini. Dengan bentuk bilangan biner default subnet mask, banyak bit bernilai satunya adalah sebanyak 16 dan banyak bit bernilai 0-nya sebanyak 16. Maka kita bisa tuliskan IP address tersebut dengan format seperti ini. 172.16.1.42/16. Kita ke contoh IP address kelas C. Semisal kita diberikan IP address desimal yaitu 192.168.10.5. Kalau kita lihat, oktet pertamanya angkanya 192, berarti IP address ini berada di kelas C. Karena di kelas C, dia menggunakan default subnet mask 255.255.255.0, yang mana 3 oktet di awalnya menjadi network ID dan oktet terakhirnya menjadi host ID. Untuk default subnet mask sendiri, 255.255.255.0 kalau kita ubah menjadi dalam bentuk biner yaitu seperti ini, di mana bit bernilai satunya ada 24 dan jumlah bit bernilai 0-nya adalah 8. Sehingga kita bisa tuliskan IP address tersebut dengan format seperti ini. 192.168.10.5/24. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup mudah dipahami ya. Jadi, penulisan IP address yang ini, IP address dengan default subnet masknya, ini kalau kita ringkas seperti ini ya.
Nah, kita masuk ke analogi default subnet mask pada IP address 192.168.10.5. Yang ini ya. Kalau kita analogikan, maka seperti ini. Ada setiap laptop yang berfungsi sebagai host. Dan ada setiap komputer yang berfungsi sebagai host. Yang mana jumlah semua perangkatnya adalah 255 perangkat. Setiap perangkat ini memiliki IP address-nya masing-masing. Maka setiap perangkat ini kita sebut sebagai host yang memiliki IP address berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini, seluruh komputer sebanyak 255 terhubung ke jaringan yang sama, yaitu network address 192.108.10.0. Jadi ini semua laptop dan komputernya ini terhubung ke jaringan yang ini. Nah, karena hanya ada satu network address, yaitu 192.168.10.0, maka IP address tersebut menggunakan default subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Atau bisa juga penulisannya seperti ini, 192.168.10.5/24. Maksud default subnet mask yaitu tidak ada gang ya. Di jalan utama ini tidak ada percabangannya lagi. Jadi jalan utama ini dianggap sebagai satu gang. Nah, kita ingat dalam kelas C, itu jumlah host atau perangkat atau IP valid dalam network adalah 2 pangkat 8 kurang 2, sama dengan 254 IP address. Kenapa dikurang 2? Karena satu IP address sudah digunakan untuk network address, yang ini. Dan satu IP-nya lagi sudah menjadi broadcast address, yang mana broadcast address ini nanti bertugas untuk meneruskan pesan ke seluruh host yang ada dalam satu jaringan. Misal, komputer dengan IP address 192.168.10.4 ini akan memberikan pesan ke komputer dengan IP address 192.168.10.130. Maka pesan itu nanti akan masuk ke broadcast, lalu broadcast akan menyebarkannya ke seluruh perangkat yang ada dalam jaringan ini. Kemudian, setiap perangkat akan memeriksa IP address-nya masing-masing. Jika IP address yang dituju itu benar, yaitu 192.168.10.130, maka pesan itu akan disampaikan ke host yang ini. Nah, kalau kita lihat lagi di sini analogi default subnet mask pada sebuah jalan perumahan. Nah, semisal kita punya rumah dari nomor 1 sampai 255, maka nomor terakhir itu ada rumah ketua RT-nya. Karena hanya ada satu jalan saja, yaitu Jalan Harmoni Raya yang merupakan jalan utama, atau dapat ditulis jalan yang hanya menggunakan satu gang saja, di mana jalan utama menjadi gang, dan tidak ada pembagian gang lagi, maka semua rumah berada pada jalan utama. Nah, Jalan Harmoni Raya itu sendiri terdiri dari nomor rumah 1 sampai 255. Di mana nomor 255 ini adalah rumahnya ketua RT yang memiliki tugas untuk mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Harmoni Raya. Jadi ini tugasnya mengumumkan semua informasi ya ke seluruh rumah di wilayah Jalan Harmoni Raya. Kalau diibaratkan tadi broadcast address-nya ini dia meneruskan informasi ke seluruh komputer, baru yang IP address yang dituju nanti akan menerima informasi tersebut. Jadi sebenarnya informasi tetap diterima ke seluruh komputer, tapi yang akan diolah adalah IP address yang sudah dituju. Nah, untuk video selanjutnya yaitu kita akan membahas network ID dan host ID. Nah, untuk menguji pemahaman materi kita hari ini, berikut Mister berikan latihan soal, yaitu IP address 200.150.38.12 termasuk ke dalam kelas apa? Apakah kelas A, kelas B, atau kelas C? Teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini.
Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.